Babda, Sekda, Kecamatan Balung Panggang, dan dari Diskominfo. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, menindaklanjuti keputusan dari Menpan RB nomor 679 tahun 2020 bahwa aplikasi Sri Kandi yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai aplikasi umum dan berlaku secara nasional. Maka pada minggu yang lalu kita telah mempelajari aplikasi Sri Kandi untuk akun admin OPD dan arsiparis. Maka pada hari ini kita lanjutkan untuk materi akun PU dan pengguna agar nantinya aplikasi Sri Kandi bisa segera diimplementasikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Cipto kami persilahkan untuk memberikan materi tersebut. Monggo Pak Cipto. Bu. Bu izin ya Bu, gambar saya ini lagi ini videonya agak susah. Ini nggak apa-apa ya Bu? Oh iya Pak. Ya, saya mau ini buka video tapi kok videonya nggak ini. Masih loading mungkin Pak. Ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bu? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal semua dengan saya atau saya perlu perkenalan kembali? Boleh Pak, perkenalan kembali karena ini ada anggota baru dari Kecamatan Balung Panggang Pak. Oh, baik, saya belum buka file saya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen mungkin untuk perkenalan. Bisa di ini Bu, dibuka ini saya. Share screen saya nggak bisa share screen. Iya, masih belum muncul Pak. Ya, nah nggak tadi dikunci oleh itu. Nah, ini sudah Sudah Pak. ya Bu? Iya, Ya. sudah Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan Bu, Bapak Ibu semua, saya memperkenalkan diri saya. Ini kemarin di pertemuan yang lalu juga sebenarnya sudah perkenalan, tapi nggak apa-apa karena Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Dwi Cipto, Bapak Ibu. Saya arsiparis. Saya lahir di Yogyakarta 30 Juli 1978. Saya di unit pembinaan di Kedeputian Pembinaan Kearsipan, di mana Kedeputian Pembinaan itu membawahi atau menemani teman-teman di 5 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Ini sekilas perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti di Zoom awal ya Bu Seni ya. Di Zoom awal itu. Iya Pak, minggu lalu. Saya refresh sedikit saja, enggak usah semuanya. Nanti kita langsung praktek. Jadi intinya di sini Bapak Ibu,
Nah, sini. Jadi kemarin di sesi Zoom pertama di awal itu kita sudah bintek atau kita latihan terkait dengan menu admin dan unit kearsipan ya Bu Zeni ya. Kemarin masing-masing dinas atau badan itu sudah diberikan suatu akun namanya admin OPD. Nah, admin OPD ini dia yang membuatkan username akun-akun di lingkungan OPD-nya. Jadi Bapak Ibu nanti dibuatkan akun oleh OPD-nya, setiap pegawai bisa, baik ASN maupun non ASN. Kemudian terutama pejabat struktural itu wajib diberikan akun. Nah, selain dari pengguna yang telah dibuatkan akun, masing-masing dinas juga dibuatkan akun TU-nya. Dalam hal ini TU atau persuratan, atau di Gresik disebutnya apa Bu? Agendaris bukan ya Bu? Kalau Iya yang Pak, agendaris. menginikan surat, meregistrasi surat. Ya, jadi masing-masing dinas itu nanti punya TU atau saya nyebutnya TU aja ya, TU atau TU persuratan saja. Nah, kemarin kita sudah bintek cara pembuatan akun oleh admin dinas masing-masing, user pengguna. Dan juga bintek terkait dengan unit kearsipan, di mana unit kearsipan itu di Srikandi ini itu fungsinya dia pertama melakukan pengaturan template naskah dinas. Saya belum ngecek lagi apakah unit kearsipan di Gresik itu sudah mengupload seluruh template naskah dinas. Sempat saya lihat kemarin itu ada 3 ya, baru ada 3 kayaknya. Nota dinas, surat perintah, surat biasa. Kemudian unit kearsipan juga mengupload 4 instrumen kearsipan, Bu. Seperti klasifikasi arsip yang berlaku di Gresik. Kemudian JRA-nya juga, di mana JRA itu jadwal retensi, jadwal penyimpanan. Jadi arsip di OPD itu kan ada jangka waktu simpannya. Nah, itu namanya JRA, Bu, jadwal retensi arsip. Kemudian juga ada SKKAD, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis. Intinya di SKKAD itu mengatur hak akses, siapa sih yang berhak akses gitu. Nah, instrumen-instrumen kearsipan yang ada di unit kearsipan ini itu kemarin sudah diupload seharusnya. Jadi admin nasional telah memberikan akun terhadap admin Pemda. Admin Pemda memberikan akun kepada admin OPD, admin dinas-dinas. Kemudian unit kearsipan juga sudah mengupload semua keperluan user atau pengguna. Kita ini sebagai user atau pengguna, ketika ingin menggunakan Srikandi harus sudah dimasukkan semua nih instrumen-instrumen kearsipan oleh arsiparis di unit kearsipan. Gitu Bu. Jadi ini yang kemarin sudah kita lewat. Nah, saat ini kita masuk ke bintek ini ya Bapak Ibu. Bintek ini. Ke bintek user. User itu. Nanti kita mulai dari TU dulu, persuratan. Kemudian baru ke pengguna. Pengguna itu ada 2, ada pimpinan dan staff. Nah, ini. Ini pengguna dan staff. Baik Bapak Ibu, peserta di sini ada TU semua ya Bapak Ibu ya? Iya Di Pak, sini kita TU. undang Nah, dari umum kepegawaiannya. ya. Oh, jadi kita sekarang kemarin admin di fungsi yang lalu mungkin di admin dan unit kearsipan nggak ada masalah ya Bu Seni ya? Iya Pak, mungkin yang dari ini Pak, Setda Pak, yang ada masalah tentang penulisan di strukturnya Pak. Karena kalau Setda ini kan ke bupatinya harus melewati beberapa tahap gitu Pak. Ya. Tapi selebihnya nggak ada masalah ya Bu. Maksudnya biar nanti sebelum kita lanjutkan yang lalu itu harusnya udah gitu. ini maksudnya yang lalu itu sudah nggak ada masalah gitu ya Bu maksudnya ya. Oh iya Jadi Pak. kita bisa lanjutkan untuk yang materi hari ini. Oke Pak. Ya Bu ya. Yang pimpin yang itu, yang admin
admin provinsi dan admin provinsi, admin kabupaten. Pak Cip, mungkin kita masih belum stabil. Untuk teman-teman perpus ini, apakah sudah mengentrikan untuk JRA dan SKKAD-nya, ya? Bu Wiwi? Belum, jadi Maaf tadi dengan saya ada mau masuk. Aku kok masuk lagi ya. Iya Pak, sudah Pak. Ini dengan di sini sempat tunggu. Saya mau masuk. Ini Sri Kandi. Coba Ibu ada yang bisa share screen nggak Bu untuk Sri Kandinya? Ya Pak, kenapa Pak Toh? Ya, saya buka ke aplikasi Sri Kandi nggak nyambung dari sana bisa nggak? Buka nanti kalau nyambung kita biasanya saya share screen. Oh, berarti ini coba share screen dulu Pak ya. Coba buka yang Sri Kandi layanannya Bu Bintek. Sri Kandi Bintek. Ini Pak. Nah iya, nah itu ya. Nah kalau begitu biar dari sana aja kali ya Bu ya. Yang ini saya Boleh? mau pandu untuk pengisiannya. Karena di ini yang layanan Sri Kandi Binteknya Oh, iya. Boleh. mungkin dari Ibu ya Bu, bisa ya Bu ya. Share dari sana aja ya Bu. Iya. Ini login Heeh. yang akun Ya, apa dulu Pak? sambil nyoba ya Bu. Kalau bisa dari saya, kalau nggak bisa. Kalau tidak karena saya bisa ini servernya dari Ibu aja. Saya pandu ya Bu. Itu Pak, pertama ini oh sama ya Pak. Di sama ya. sini juga nggak bisa Bisa servernya. bisa saya hubungi Bu Iya dari Pak. ya sambil menunggu sambil Bu saya lanjut presentasi aja ya. Ini saya juga nggak bisa sambil sudah bisa dikabarin ya Bu kalau sudah di ini Iya. ya.
Nanti sambil ini ya Bapak Ibu, sambil kita nunggu servernya, ini saya lanjutkan yang tadi aja. Saya lanjutkan di Srikandi. Nanti punya yang servernya bisa kabari saya Bu, sambil saya coba juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sambil nyoba-nyoba ini belum bisa. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada menu TU dan user. Jadi sebelum Bapak Ibu pimpin staff itu menggunakan, itu harus dikonfigurasi dulu menunya di tata usaha. Nah, seperti ini. Nanti kita masuk di sini. TU persuratan di dinas. Jadi nanti ini tampilannya, nanti kalau kita masuk ke aplikasi Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Jadi dia pertama ada menu naskah dinas, ada menu penomoran otomatis. Jadi nanti TU di setiap dinas itu membuat penomoran otomatis sesuai dengan naskah dinas yang digunakan. Nah, penomoran otomatis ini maksudnya untuk apa? Ketika Bapak Ibu di dinas, misalnya kepala dinas ingin berkirim surat ke kepala dinas lain atau ingin bernota dinas, itu nomornya udah otomatis nanti muncul secara berurutan. Misalkan saat ini surat bernota dinas kepada kepala dinas lain, itu misalkan nomor 1, besok di nomor 2, secara terus berurutan. Kemudian di menu TU atau persyaratan ini juga ada fungsi pemberkasan. Jadi nanti otomatis berkas-berkas yang tercipta di dinas Bapak Ibu itu tersusun secara rapi oleh TU tersebut. Nah, jadi pengguna itu hanya menggunakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh tata usaha dan kearsipan di unit kearsipan. Maksudnya apa? Nanti pemberkasannya itu sudah otomatis di TU, Bu. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan juga bisa tanpa harus men-setting ulang lagi. Kemudian klasifikasi JRA juga sudah diinputkan oleh arsiparis gitu. Jadi intinya ada penomoran otomatis di TU, kemudian ada pemberkasan. Nah, di sini nanti kalau kita masuk aplikasinya lebih jelas ya Bapak Ibu. Karena ini servernya tadi dicoba juga bermasalah. Jadi sambil nunggu servernya nyambung, karena data ini Bu, server Srikandi ini itu disimpannya di pusat, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi satu server itu dia digunakan, bukan satu server ya, pusat data nasional itu ada di Kominfo, digunakan untuk se-Indonesia secara nasional, baik itu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Semua data terpusat di Kementerian Kominfo. Gunanya untuk apa? Jadi nanti datanya itu bisa saling mengisi antar daerah, terintegrasi. Misalkan dari pusat ingin berkirim surat ke daerah bisa langsung, atau dari kabupaten bisa langsung. Seperti itu. Nah, Izin Pak Cipto, aplikasinya ya ini sudah bisa Pak? sudah bisa. Oh, biar saya coba dari sini ya Bu. Monggo. Saya coba dari sini dulu. Ya, sebentar. Masih muter ya Bu? Nah, ya udah coba masuk. Nah, baik, mudah-mudahan hari ini nggak ada masalah nih ininya apa servernya, jadi kita bisa langsung
bisa langsung itu. Nah ini kayaknya deh. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kita terlihat Bapak Ibu ininya, ini saya Iya, Pak. share screen saya terlihat ya. Terlihat, Pak. Jadi kita mulai dengan setiap dinas. Mungkin Bapak Ibu sudah diberikan akun oleh OPD-nya masing-masing. Sudah ya Bu, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak Ibu saya masuk di sini dengan akunnya punya Kominfo. Jadi Bapak Ibu masuk dengan menu persuratan di dinas Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, ini tampilannya kalau kita klik masuk, tampilan seperti ini. Ketikkan username, kalau yang di Kominfo saya mendapat akses, sebentar ini juga. Jadi persuratan di masing-masing dinas itu masuk dengan akun TU. Ini akun TU-nya Kominfo. Ini belum terdaftar, Bu. Info Kap Gresik. Ini ininya kan ya Bu ya. Akunnya ya Bu. Iya, Pak. tukominfo.kapgresik. Benar ya Bu ini ya. Iya. Tapi kok nggak masuk ya Bu? Nggak bisa masuk. Apa sudah dirubah? TU Kominfo. Apa dilihat dari admin Diskominfo dulu, Pak? Saya coba sekali lagi ya Bu. Ya masuk. Benar Bu, Ibu Eka ya TU-nya? Iya, Pak, Bu Eka. Masing-masing TU dinas bisa masuk sekarang juga bisa nanti bisa mengikuti saya. Jadi sebelum pengguna menggunakan kita masuk sebagai TU dulu. Nah ini tampilannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada tampilan seperti ini Bu. Di menu persuratannya, di menu TU persuratan di dinas masing-masing seperti ini. Nah di sini ada naskah yang belum. Ini menu dashboard. Menu dashboard maksudnya gini. Ini hanya semacam kayak notifikasi. Kalau di sini ada nilai, berarti harus ada yang harus dilakukan oleh TU. Misalkan ada naskah yang belum diverifikasi, dan naskah yang belum ditandatangani, naskah bikin, dan keluar ada naskah. Menu-menu di TU ini ada menu naskah dinas, ada registrasi naskah masuk. Ini maksudnya ketika ada surat masuk ke dinas Bapak Ibu. Jadi TU ini meregistrasi dulu naskah masuknya. Kemudian ada naskah keluar. Ini naskah keluar di sini maksudnya ketika dari dinas Bapak Ibu itu ingin berkirim surat keluar, berkirim naskah keluar. Kemudian ini daftar naskah masuknya. Daftar naskah masuk. Nah ini kemudian ini masih kosong kan, masih baru. Kemudian ada daftar naskah keluar. Kemudian ada template di sini. Nah, kalau kita klik template, ini baru 3 kemarin saya lihat. Ini muncul dibuat oleh unit kearsipan oleh arsiparis sebelumnya. Yang di Bintek yang lalu, arsiparis itu mengupload seluruh naskah dinas yang ada di Kabupaten Gresik berdasarkan peraturan Bupati Gresik tentang tata naskah dinas. Di situ kan macam-macam ya Bu jenis naskahnya. Kebetulan ini baru 3. Baru 3. Mungkin baru 3. Nanti bisa banyak Bu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
Jadi ini dibuat oleh arsiparis, unit kearsipan. Jadi kita sebagai user itu hanya menggunakan. Caranya bagaimana? Caranya kita unduh. Misalkan nanti kita akan mencoba berkirim surat antar dinas dulu ya Bu Seni ya. Kita coba. Kita pakai yang punya inilah. Kita unduh, punya Kominfo. Kita unduh, download ya maksudnya. Nah ini sudah ada di downloadan saya. Nih, saya simpan dulu filenya. Ya, sudah tersimpan ya. Jadi kalau mau menggunakan semuanya diunduh Bu untuk TU, bukan hanya TU ya, semua user pengguna karena ini format dasar yang sudah berlaku di Kabupaten Gresik. Sehingga gunanya nanti jenis naskah nota dinas itu nanti semuanya seragam formatnya ya, mungkin nanti kopnya aja yang beda. Formatnya sudah diatur sesuai dengan peraturan bupati. Ketika ada surat undangan seperti apa? Ada surat keputusan, ada surat tugas, surat perintah, kemudian macam-macam jenis naskah dinas ya. Nah itu diupload oleh arsiparis. Nanti otomatis masuk sini, kita tinggal mengunduh untuk ketika kita ingin membuat naskah keluar nanti mengambil form. Nah, menunya ini bersama di menu user, nanti belum user ya Bu, nanti kita evaluasi ini di TU. Kemudian di sini enggak terlalu banyak penting, yang paling terpenting itu aturan. Nah, itu Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai TU atau perata itu harus men-setting nomor otomatis. Klik nomor otomatis, nah muncul. Nah, ketika sudah muncul otomatis ini kan masih kosong ya Bapak, masih kosong di kita setting dulu, klik kanan buat nah, Bapak Ibunya akun TU bisa mencoba. Nah, ini di nomoran otomatis. Pertama, kita akan membuat jenis tadi yang saya download itu surat biasa ya Bu ya, surat biasa yang saya download tadi. Ya, surat biasa Kominfo. Kita coba di sini. Jenis penomoran untuk surat keluar. Nah, ini surat keluar. Kemudian di sini jenis naskahnya kita pilih surat biasa Ibu. Nah, ini ada surat biasa. Nah, menu-menu ini muncul karena sudah diinput oleh admin arsiparis unit kearsipan kemarin ya, seminggu yang lalu. Kalau ini belum diinput akan kosong karena ini sudah diinput. Jadi kita tinggal pilih-milih aja Bapak Ibu. Surat biasa. Nomor akan dimulai dari nomor 1. Nah, kita setting di sini mulai nomor 1. Untuk jenis naskah surat biasa, surat keluar, surat biasa. Nah, kemudian untuk surat biasa, nah, itu penomorannya seperti apa ya Bapak Ibu? Kalau boleh tahu saya buka. Ya. Nomor instansi kayak 437 gitu. Saya buka dulu yang barusan saya download. Yang di atasnya itu ya Bu, saya ngeliat. Karena untuk membuat penomoran otomatis ya. Jadi nomornya itu hanya nomor naskah langsung ya Bu ya. Modelnya Bu. Penomorannya. Nah, penomorannya itu misalkan dimulai dari apa Bu? Ya. Digit pertama? Iya, misalnya 437.73. 43 ya. 437 itu ngambil dari mana Bu? Nomor surat misalnya undangan 005. Oh, berarti klasifikasi dulu Bu ya. Nah, Iya. variabel untuk klasifikasi berarti K. K itu berarti rumusnya kurung kurawal. Kemudian kita klik K, kurung kurawal tutup.
Nah, habis klasifikasi garis miring ya, Bu? Garis Iya, miring itu garis apa, Bu? miring. Terus habis itu Setelah nomor. itu apa, Bu? Nomor. Nomor aja ya. Nomor urut ya, Bu? Iya, Bu. Gini, Bu ya. Iya, Nomor urut. nomor. Setelah itu apa, Bu? Kode instansi. Misalnya kalau Kominfo 437.87. Titik 8. 87 itu apa, Bu? Kode instansinya Pak, Kominfo. Oh, kode instansi. Kode instansi berarti di sini ngambilnya S. Singkatan unit satker. Nah, berarti ini S. Nah, ini disesuaikan dengan peraturan di daerah. Nah, jadi untuk surat dinas nanti akan muncul di atasnya itu pertama ada klasifikasi tergantung suratnya klasifikasi jenis apa. Dia akan membaca otomatis. Maka kita tulis K. Kemudian garis miring nomor urut ya Bu ya. N berarti kita menggunakan variabelnya. Kemudian garis miring S. S itu maksudnya nanti akan muncul singkatan unit kerjanya. Jadi nanti jadinya kurang lebih misalkan surat tentang kosong berapa Bu itu? Klasifikasinya misalnya 005, klasifikasi misalnya undangan. 005. ya misalnya 05 garis miring nomor urut surat ya Bu. Iya, Garis miring garis miring. Kominfo gitu ya Bu. Iya, Kominfo, terus garis Kominfo. miring tahun, Pak. Oh masih ada lagi. Iya, Garis tahun. miring berarti pengalaman tahun di sini Y. Kalau Bapak Ibu ngelihat variabelnya adalah Y. Akan menjadi years tahun. Nah, kurang lebih ini variabelnya nanti akan otomatis jadi. Tuh. Untuk jenis penomoran surat keluar, jenis naskahnya surat biasa karena macam-macam. Ada surat perintah, ada nota dinas, ada sertifikat. Ini semua nanti dibuatkan kita buat surat biasa. Kemudian surat biasa ini akan diriset setiap berapa, Bu? Tahunan atau bulanan? Jadi nomornya kembali lagi nomor awal gitu, Pak. Berarti Iya, tahunan, Pak. betul. Setahun sekali akan menjadi nomor 1 ya, Bu. Ya. Iya, Pak. Kemudian jenis bulanan kebetulan di sini nggak ada bulan ya, Bu, nggak pakai bulan M. Tapi jadi ini kita isi aja Ramadhan misalkan. Ini penomoran otomatis untuk setiap jenis naskah yang digunakan. Apakah itu nanti yang di sini apakah dia nota dinas atau surat perintah atau surat biasa. Nah, kali ini kita akan coba satu surat biasa. Kita membuat penomoran otomatis untuk surat biasa. Gunanya apa? Ketika dari teman-teman Kominfo ingin berkirim surat biasa, jenis naskah jenisnya itu bukan surat perintah, bukan nota dinas, tapi surat biasa lah, surat keluar ke OPD lain atau kemana gitu. Nanti akan jadinya munculnya nomor suratnya itu seperti ini. Nanti yang berubah itu adalah nomor urut 1, 2, 3, 4 sesuai dengan penggunaan. Ketika semakin banyak penggunaan nanti akan nambah terus di sininya. Ini variabelnya. Kemudian karena ini aplikasi untuk kementerian, lembaga, difasilitasi juga variabel lain, Bu. Misalkan ada juga kementerian atau lembaga yang penomorannya itu banyak, sampai bisa 6 atau 7 label, kemudian dia belum diakomodir di sini gitu. Di kode sifat, di klasifikasi, nomor. Jadi dia membuat variabel sendiri. Variabel 1 apa? Variabel 2 apa? 3. Nanti rumusnya di sini pakai V1. Seperti ini. Garis miring V1, V2, V3. Ini untuk instansi yang penomorannya panjang gitu. Nah, kalau dari Gresik kebetulan penomorannya seperti ini ya kita gunakan seperti ini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita simpan, Bu. Nah, sudah muncul satu. Jenis naskah surat biasa, ini nanti akan rumus penomorannya, surat keluar. Di sini ada aksi, nah ini dihapus, bisa di sini edit. Ingin mengedit atau ingin mengubah lah, kalau ada lah. Mungkin bisa kita contohkan lagi satu lagi, misalkan nota saya, nota dinas buat batu
Di sini nomor not. Kita pilih langsung ke sininya aja. Jenis naskah nota dinas. Jenis penomorannya dia adalah surat keluar. Nah, di sini kita tulis lagi di sini mulai dari 1. Kemudian resort nota dinas juga tahunan ya Bu Seni ya. Ya Pak, tahunan. Variabelnya apa Bu? Kalau nota dinas Sama Pak. sama Iya, sama tinggal seperti tadi Bu. iya instansinya Gini. nanti ada kode bidang. Jadi sama ya. Oke. Berarti antara nota dinas dan surat biasa berarti sama. Nah ini. Jadi seperti itu di TU persuratan hanya yang paling pembeda menu pembeda antara pengguna dengan TU persuratan adalah di sini. Kalau selebihnya nanti kita masuk ya, kita masuk login sebagai pengguna, menu-menu ininya sama. Makanya nanti saya jelaskan di menu pengguna. Nah, di menu TU atau persuratan saya menjelaskan yang pembedanya aja. Jadi di menu TU ada penomoran otomatis. Yang ini nih penanda tangan, verifikator, tujuan. Ini ada di menu pengguna. Nanti saya jelaskannya di menu pengguna. Biar nggak ngulang double-double. Kemudian juga ada 2 sebenarnya di TU itu yang paling penting, penomoran otomatis dan pembuatan berkas, Bu. Kliknya di sini. Berkas, di sini ada daftar berkas aktif. Nah, ini masih kosong berkasnya. Nah, Bapak Ibu yang di TU, yang di persuratan atau pendaris atau apapun lah nama istilahnya ya Bu di Gresik. Intinya dia yang bertugas mengatur meregistrasi surat, entah surat masuk, surat keluar atau pemberkasan. Nah, di menu TU ini persyaratan ini kita juga harus membuat berkas baru. Berkas-berkas yang tercipta di Dinas Kominfo itu apa aja sih gitu lah. Ini kan masih kosong, saya klik kanan buat berkas baru. Nah, misalkan nama berkas bisa ngasih contoh Bu Seni yang tercipta di Dinas Kominfo berkas apa Bu? Contohnya Bu. Halo? Halo, Iya Pak. Bu Seni masih ada? Iya. Ya, Contohnya berkas apa Bu? Yang di Kominfo. Berkas apa Bu ya? surat Enggak, berkas administrasi arsip. keuangan atau Kan gimana Pak? bimbingan teknis ya Bu ya. Ini kan nanti Oh kan ya boleh. ada arsip yang tercipta misalkan bimbingan teknis Sri Kandi lah ya. Jadi semua yang terkait dengan Bintek Sri Kandi itu akan dimasukkan di berkas ini. Nah, kalau Sri Kandi itu bimbingan teknis masuknya klasifikasi apa ya, Bu? Oh, ini baru dibikin 1 ya, Bu. Iya Pak, masih umum Pak. 000 ya. Iya, Unit kearsipan kemarin belum input banyak ya, Bu, klasifikasi. iya sementara masih umum Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, Bu. Yang penting tahu aja, Bu, caranya ya. Nanti kalau klasifikasinya banyak, ini akan muncul pilihan banyak, Bapak Ibu. Kebetulan baru diinput 1, jadi kita klik yang ada aja dulu ya. Ini hanya contoh. Klasifikasi diklik, dia otomatis dia akan terbaca jenis berkas Bintek Sri Kandi ini klasifikasi 000, dia akan disimpan di aktif 0 tahun, akan retensi itu jangka simpan ya Bu, jangka simpannya itu inaktif 0 tahun, kemudian penyusutan akhirnya ini nggak tahu, belum tahu, belum diisi. Nomor berkas 1 otomatis. Nah, lokasi fisik. Jadi di Sri Kandi juga mengakomodir berkasnya itu, suratnya itu akan disimpan di mana sih? Misalkan di gedung A lantai 2 misalkan ya Bu. Lantai 2 rak atau filling 5. Nah, misalkan gitu. Jadi kalau nyari nanti oh di gedung A lantai 2 rak filling nomor 5 gitu kan. Filling 5. Itu. Kemudian uraiannya adalah berkas yang berisi, jangan berkas ya, naskah.
naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis Sri Kandi, misalkan itu ininya uraian berkasnya. Nah, nama berkasnya ini. Berkas ini merupakan berkas arsip vital bukan? Kalau vital dia di checklist, kalau dia merupakan arsip terjaga dia di checklist, kalau merupakan memori logisnya di checklist. Kalau tidak ada dikosongin aja. Jadi dilewat aja. Setelah itu kita simpan. Ya, sudah tercipta satu berkas oleh suratan. Tuh. Nanti buat baru lagi banyak nanti muncul berkas-berkas yang tercipta di Dinas Kominfo. Itu. Nah, kurang lebih menu TU atau persuratan itu seperti ini, Bapak Ibu. Dari TU dinas lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut ke menu pengguna atau penggunaan. Ya Bapak Ibu dari OPD ada yang tanyakan Dari untuk OPD, dari ya. menu TU. Dari menu TU dulu. Sambil dicoba TU di OPD seperti itu intinya. Dua itu dulu yang penting itu dua. Nanti yang lainnya nanti sama dengan pengguna. Nanti habis ini kita masuk menu pengguna seperti registrasi naskah masuk, naskah keluar, kemudian template segala macam. Tuh. Ini nanti ada di menu pengguna. Nanti kita masuk menu pengguna setelah ini. Sebelum saya masuk menu pengguna, saya memberikan menu TU. Nah, menu TU itu menu spesialnya adalah di penomoran otomatis dan di fitur pemberkasan arsip. Nah, ini pemberkasan mandiri gunanya untuk ketika arsip naskah-naskah sudah memberkas di Bintek, ternyata wah ada arsipnya yang ketinggalan. Nah, tapi kan udah selesai, udah tutup gitu kan, udah berkasnya udah selesai. Tapi ada naskah yang ketinggalan. Nah, Ibu bisa klik TU-nya itu, bisa klik pemberkasan mandiri. Kemudian pemberkasan mandiri itu bisa menyisipkan istilahnya. Nah, kalau kita klik naskah baru nanti ada menyisipkan arsip yang tertinggal di berkas ini. Jadi ada bisa menambahkan lah istilahnya. Satu berkas itu kan nanti isinya gini, Bu. Berkas Bintek Sri Kandi ini nanti isinya kan bisa jadi ada surat permohonan Ibu ke Andri itu kemarin, bisa ini surat permohonan Bintek. Kemudian nanti yang kedua isinya bisa jadi daftar absen, daftar hadir hari ini, daftar absensi. Kemudian mungkin ada foto atau video Zoom saat ini, di foto ceklek-ceklek, videonya bisa masuk dalam berkas ini. Kemudian ada apalagi ya, laporan, mungkin nanti ada laporan, saya nggak tahu, bisa dimasukkan di sini. Nah, itu namanya berkas, Bu, berkas arsip, berkas tentang Bintek Sri Kandi yang kita lakukan saat ini. Jadi apapun, misalnya ada ketinggalan, masuknya lewat sini, pemeriksaan mandiri. Kemudian juga di menu persyaratan ada proses pemindahan. Maksudnya pemindahan ini kan kosong ya. Jadi pemindahan ini jadi ada aktif. Jadi ini saya sedikit bicara tentang arsip ya. Arsip itu ada aktif, ada inaktif. Nah, pemindahan maksudnya gini. Ketika arsip di Bapak Ibu ini kan aktif nih di Diskominfo. Kemudian dia akan pindah ke unit record center penyimpanan arsip inaktif. Jadi satker yang dituju siapa? Misalkan unit kearsipannya adanya di dinas arsip. Nah, nanti dikirim. Nah, nanti dinilai apakah dia musnah, apakah dia permanen, itu oleh unit kearsipan. Yang ada di arsiparis kemarin itu yang Bintek kita kemarin. Nanti dia menentukan apakah ini musnah atau permanen. Itu unit kearsipan yang menentukan. Dari mana? Dari JRA ngelihatnya. Jadwal retensi arsip. Yang sudah ada regulasinya. Peraturan Bupati Gresik tentang jadwal retensi arsip. Jadi kapan dia pindah, kapan dia musnah, kapan dia serah. Itu di unit kearsipan. Tugas dari
TU persuratan hanya sampai proses pemindahan arsip aktif. Arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu arsip yang digunakan terus-menerus, sering digunakan. Nah, kebanyakan di dinas atau OPD itu arsip aktif kebanyakan setahun. Ketika sudah tahun anggaran baru misalkan ya, semua kegiatan di tahun 2021 kemungkinan Januari Februari selesai ya. Kemudian diperiksa oleh inspektorat, keluar TLHP, tindak lanjut hasil penguasaan, dinyatakan selesai. Nah, disitulah harus dipindah. Mulai misalkan dipindahnya berapa tahun, disimpannya berapa tahun, itu diatur oleh jadwal retensi arsip. Jadi bukan dari kita, tapi dari JRA. Jadwal retensi arsip yang akan menilai kapan nih harus pindah. JRA itu nanti yang menginput itu unit kearsipan, arsiparis, menginput dalam sistem. Jadi sistem akan membaca, oh arsip Bintek ini menurut JRA itu misalkan hanya setahun disimpan. Setahun lagi ke inaktif, setahun lagi musnah. Berarti kalau dalam misalkan contoh di JRA Bintek Srikandi ini aktif setahun, inaktif setahun, kemudian musnah. Berarti arsip atau naskah yang tercipta saat ini, saat Bintek kita ini, itu akan disimpan di 2022 aktif, 2023 inaktif, tahun 2024 harus sudah dimusnahkan semua arsip tentang ini. Nah, itu sebenarnya arsip itu mengalir. Tidak ada arsip yang menumpuk di dinas kalau memang benar. Jadi ketika selesai ya dimusnahkan atau diserahkan. Muncul arsip baru 2 tahun disusutkan lagi, apakah dimusnahkan atau diserahkan ke dinas arsip, kemudian muncul. Jadi nggak ada istilah penuh sebenarnya. Seharusnya istilah arsip itu penuh, numpuk, berkarung-karung itu di dinas atau OPD itu nggak ada kalau kearsipannya benar. Baik Bapak Ibu, dari menu cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke menu pengguna. Pak, itu tadi dari proses pemindahan berarti otomatis Pak ya dari JRA tadi Pak ya? Iya betul Bu, otomatis dari pembacaan JRA. Tuh. Kalau sudah jelas, saya bisa lanjut Bu sini. Iya Pak, monggo. Ya. Berarti kalau di penuh persyaratan sudah selesai, saya akan logout, saya akan keluar, maksudnya keluar dari akun TU. Balik ke depan. Iya, Pak Cipto itu berarti kalau untuk ya. menu-menu yang lain itu apa nanti aja dipelajari atau gimana? Tadi kan ada beberapa menu yang belum dijelaskan. Sama Bu di user pengguna yang saat ini akan saya sampaikan. Nanti kita lihat. Menunya sama. Fungsinya ya Bu. Halo, di sini? Iya Pak. Ya. Sekarang kita akan coba akun pengguna udah dikasih semua ya Bu. Setiap peserta punya ya, maksudnya setiap OPD ada ya, sudah diberikan ya. Iya, kemarin sudah saya informasikan dari admin OPD-nya Pak untuk membuat akun pengguna. Berarti saya ngambil contoh kan di Dinas Kominfo ya Bu saat ini ya Bu. Ya, Kominfo. Kita akan simulasi pembuatan surat keluar dari kalau surat kepala Dinas Kominfo itu dibuat oleh siapa Bu? Dari kasih ya Bu, saya mulai ya. Jadi Bapak Ibu di OPD saya akan simulasi surat kepala Dinas Kominfo akan dikirim ke Dinas Kearsipan. Nah, Pak Kepala Dinas memerintahkan, saya ngambil contoh saat ini, tolong buatkan surat keluar ke Dinas Arsip tentang Srikandi. Saya minta tolong yang membuat dari bawah, dari kepala seksi, dari kasih aplikasi. Kasih aplikasi nanti akan berkirim membuat surat, kemudian akan diperiksa atau diverifikasi oleh kepala bidangnya.
kepala bidang SPBE. Nah, kepala bidang SPBE kemudian akan menyampaikan lagi ke kepala dinas Kominfo untuk diperiksa dan ditandatangani. Selanjutnya akan dikirimkan melalui persuratan Kominfo ke kepala dinas arsip. Itu simulasi akan saya coba ya Bapak Ibu. Nah, kalau simulasi seperti itu, kita berarti masuk ke akunnya punyanya kepala seksi. Kepala seksi aplikasi. Nah, ini saya dipinjamkan akunnya punya kasih aplikasi ya Bu ya? Namanya Bu ya? Info Kabupaten Gresik. Ya, ini Bu Seni. Oh, Bu Seni kasih ya. Bu Seni kasih. Jadi Bu Seni akan membuat naskah surat yang akan ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas. Salah ya Bu? Lupa saya. Sebentar. Ya, ini tampilannya. Ini tampilan untuk pengguna seluruh, baik itu dia non ASN, dia itu pegawai biasa, staf, kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, semua yang kategorinya hak akses user namanya gitu. Di pojok kanan atas ada tulisan hak akses user. Selamat datang Bu Sini, kepala seksi aplikasi bidang SPBE. Hak aksesnya user. Ini akan muncul tampilannya sama, semua seperti ini. Nggak ada bedanya. Yang kategori hak akses user. Kemudian yang tadi saya sampaikan di menu TU ya, persuratan, itu ada ini kan. Registrasi naskah keluar, ada template, ada verifikasi, ada naskah masuk, naskah keluar. Ini sama. Di menu TU ada tambahan, menu ini juga ada. Naskah keluar, naskah dinas, naskah masuk, disposisi, segala macam ini. Di menunya TU atau persuratan juga ada. Makanya saya menjelaskannya di sini, nanti yang TU juga sama penggunaannya. Ini. Karena di TU tadi fitur intinya adalah penomoran otomatis dan pemberkasan. Nah, selebihnya itu fungsi-fungsinya sama dengan user atau pengguna menu-menu ini. Nah, kalau kita masuk seperti ini, tampilan awal sini, semua idealnya adalah dengan nilai 0,0000. Berarti kalau sudah 0 gini, tidak ada perlu yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti. Nah, ketika ada nilai di sini, berarti harus ada eksekusi nih dari Bapak Ibu, dari user atau pengguna. Misalnya ada nilai disposisi, nilainya 1, berarti ada nih disposisi yang belum dibaca 1. Nah, kita klik. Kemudian ada naskah masuk nih yang belum dibaca gitu kan. Berarti kita klik gitu. Karena ini baru jadi 0. Baik, seperti itu. Nah, langkah pertama adalah template. Di template itu sama kayak menu TU tadi. Kalau kita klik template, nah ini banyak. Kebetulan baru 3. Harusnya unit kearsipan, arsiparis banyak pilihannya. Jadi saya sudah sempat download yang ini ya Bu ya, surat biasa Kominfo. Ini saya download tadi. Ada di ini saya. Kalau Bapak Ibu yang belum sebagai user, ini download dulu Bu. Semuanya jenis naskah dinasnya di-download kan. Diunduh gitu. Yang pertama. Selanjutnya langsung kita sebelum menggunakan yang lain-lain, ini kan penggunaan untuk menggunakan Srikandi. Kita harus mengatur Bu. Di pengaturan, klik pengaturan. Klik pengaturan. Nah, ini sama. Di TU juga ada yang ini. Ini semua ada. Nah, kita lihat TU tadi sudah membuat 2 nomor ya, Bu. Kalau kita lihat di sini sebagai user,
Pasti muncul 2 nih yang tadi dibuat oleh TU. Harusnya daftar otomatis jenis naskahnya harus dipilih. Oh, nanti muncul setelah dibuatkan naskahnya. Nah, simulasi kita tadi Bu ini akan membuat konsep surat keluar yang akan diperiksa oleh Kabid, kemudian diperiksa oleh kepala dinas dan ditandatangani oleh kepala dinas. Gitu ya. Langkah awal, setiap user atau pengguna harus memasukkan semua daftar atau daftar penanda tangan. Jadi gini, yang dimaksud menu ini daftar penanda tangan di sini adalah kita akan berkirim surat keluar dong, entah itu nota dinas, surat biasa, surat undangan atau apapun, itu perlu ditandatangan dong gitu kan. Ini saya masuk sebagai kasih kebetulan, atau pegawai lain atau apapun sama. Kita harus memasukkan semua penandatangan naskah dinas yang suatu saat akan kita buat. Caranya gini, buat baru, izin, nah ini penandatangan baru. Jadi penandatanganan surat itu kira-kira siapa aja? Pertama kita klik Pak Bupati di sini dan namanya masuk ya Bu. Udah ada Bu, siapa Bu? Kalau boleh tahu. Pak Bupati Gresik sudah dibuatkan belum kemarin? Belum ya Bu ya? Pak, yang Pak Bupati belum Pak. Bupati belum dibuatkan ya Bu? Belum Pak. Oleh admin ya? Dibuatkan Bu penggunanya. Kalau ada pasti muncul Bupati. Jadi Belum kita dibuatkan Pak masukkan Bupati. ya. Jadi di sini kita masukkan dulu paling tinggi harusnya Bupati, kemudian Sekda, nah ini. Karena kemungkinan kita disuruh membuat surat yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati ya. Kemungkinan kan konsepnya dari kita gitu. Suatu saat bisa jadi gitu, bisa jadi Husein ini diperintahkan membuat surat yang akan ditandatangani oleh Bupati. Nah, seandainya ke depannya gitu. Jadi ini Bupati dimasukkan. Di bawah Bupati mungkin ada Sekda ya. Sekda sudah kali ya, sudah dibuat. Sekda namanya siapa ya Bu? Nah ini untuk pengguna user yang lain sama dengan saya. Nama-namanya boleh penanda tangan disamakan dengan saya yang saya kerjakan ini. Pertama Bupati, kemudian Sekdanya siapa Bu? Pak Ahmad Wasil Pak. Nama Pak apa? Ahmad siapa ya Mungkin Bu? belum dibuatkan sama teman-teman Setda mungkin Pak. Belum ya? Oh iya, Iya. boleh. Kalau begitu selain Sekda langsung kepala dinas berarti ya Bu ya? Iya Pak. Kepala Dinas Kominfo, iya. Kepala Dinas siapa Bu namanya? Bu Siti Jayaroh. Oh ini ya, Iya. kita masukkan. Klik. Nah, jenis tanda tangannya tanda tangan manual atau yang sudah BSRE ya Bu? Bu Ada Siti ini. BSRE Pak. Oh berarti nggak usah ini. Ini untuk fasilitas ketika tanda tangan scanan gitu loh maksudnya. Scanan tapi dianggapnya di Sri Kandi sebagai tanda tangan elektronik. Nanti hasilnya hasil tanda tangan basah yang di scan gitu. Tapi kalau sudah BSRE elektronik kita langsung simpan aja. Jadi ininya nggak usah diisi. Sudah muncul satu. Kemudian surat itu kira-kira siapa lagi Bu? Bu Seni itu kira-kira yang bisa menandatangani surat yang Ibu buat. Mungkin Sekdin ya Bu ya? Iya. Pak Sekdin, Sekdin. Pak Hari Syawaludin. Iya tuh Pak Hari S. Sama ya Bu.
Kemudian kalau nota dinas bisa jadi kan kepala bidang ibu nota dinas ke kepala bidang lain itu ya, atau Bisa. ke sekretaris. Nah, berarti kita masukkan juga boleh kepala kepala bidang, kepala bidang, kepala bidang. Siapa Kepala Bu bidang namanya Bu? SPBE Fahri Adiamin. Ini ya, Iya, Pak Fahri nggak bergabung ya hari ini ya? iya Pak, ada kegiatan di Surabaya Pak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Pak Fahri itu cepet nangkapnya kemarin langsung nyambung. Ya, ini 3. Nah ini bisa ditambahkan siapa aja Bu, boleh silahkan. Intinya ini penanda tangan ini harus kita masukkan dulu. Kira-kira siapa yang akan menandatangani surat yang kita buat nih. Dalam hal ini saya masuk sebagai kasih pesin. Setelah penandatangan, TU juga gitu sama. Pegawai seperti saya juga sama. Kalau saya memang kan dari kepala ya. Kepala, deputi saya masukkan. Kalau di provinsi dari mulai gubernur, kalau di kabupaten mulai sebenarnya dari bupati. Karena ini nggak harus dipakai, maksudnya yang penting dimasukkan ketika ingin dipakai sudah ada gitu loh fasilitasnya. Tapi kalau nggak dimasukkan nggak bisa dipakai gitu. Jadi kalau dimasukkan perkara nanti akan kita gunakan atau tidak, nanti kan pilihan ya, ada checklist. Siapa yang ada tangan surat ada checklistnya. Jadi pilihannya muncul kalau kita. Kemudian verifikator, daftar verifikator sama caranya, cuman yang membedakan Bu Seni ini berkirim surat akan membuat konsep naskah yang akan ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas, tapi kan harus diperiksa ya Bu ya, di verifikator. Nah, sehingga juga harus kita masukkan. Siapa yang memverifikator surat Bu Seni ini? Bisa jadi yang paling tinggi Pak Kadis sendiri. Pak Kadis pasti misalkan ada pilihan untuk meriksa verifikasi boleh. Yang penting kita masukkan dulu. Kepala dinasnya itu Bu Siti Jayaro Pak. nih ya nggak muncul. Nah ini baru muncul. Simpan ya. Tambah lagi Pak Fahri SPBE. Ini Fahri ya. Kemudian siapa lagi yang meriksa? Pak Sekda tadi udah ada ya? Sekdin. Pak Sekretaris ada. Terus kemungkinan bisa juga diperintahkan untuk meriksa juga kan. Nih. Ya. Jadi daftar pendatangan sudah, daftar verifikator sudah, kemudian ada daftar tujuan. Nah, daftar tujuan sama klik baru. Kira-kira surat naskah dinas, saya nyebutnya naskah dinas ya, bisa nota dinas, bisa surat keluar, bisa surat undangan segala macam. Kira-kira akan dikirimkan tujuannya kemana aja sih gitu kan? Berarti ada 3 di sini Bu pilihannya. Kita klik. Nah, tujuan internal, tujuan Serikandi, tujuan eksternal. Maksudnya gini. Tujuan internal maksudnya tujuan yang ada di Kabupaten Gresik. Misalkan kepala dinas A, kepala dinas B, kepala bidang A, kepala bidang B, seluruh Kabupaten Gresik. Kemudian kalau tujuannya Serikandi ini maksudnya seluruh pengguna Serikandi. Seluruh pengguna Serikandi se-nasional. Misalkan Ibu kenal punya tujuan kepala arsip nasional gitu kan. Berarti ngekliknya ini. Kalau ingin ditujukan kepala arsip nasional. Nah, tujuan eksternal ini ditujukan untuk yang di luar Serikandi. Jadi untuk keluar kabupaten tapi dia belum bergabung dalam Serikandi. Yang di sini. Kita mulai dengan tujuan internal. Berarti kalau kepala dinas arsip, kepala dinas pertanian, kepala dinas pendidikan
Berarti kan tujuannya kategorinya internal. Kita klik sini. Surat ini kita akan berkirim surat, tujuannya kemana? Instansinya apa dulu? Nah, kan banyak pilihannya tuh, ada segala macam nih, seluruh kabupaten Gresik muncul. Nah, ini hanya dikasih 5 Bapak Ibu. 5. Jadi caranya harus kita ketikkan 3 huruf awal. Seperti fungsi search di Google gitu ya. Saya ingin bikin surat kepada arsip, dinas arsip. Saya coba ketik dinas arsip aja. Tuh, langsung muncul kan? Tuh. Diketik 3 huruf depannya muncul. Tuh. Kalau secara default dia hanya 5. Terus kita klikkan dulu. Tujuannya ke unit kerja mana nih? Unit kerja dinas arsip. Saya rencanakan gitu tadi ya. Ini kita klik. Nanti akan masuk nih Bu di kepala dinas Gresik nanti. Penggunanya siapa di dinas Gresik ini suratnya? Kebetulan kepala dinasnya ada nih. Ibu ya berarti ya. Saya kurang kenal kepala dinas. Ibu Nini Asukin. Simpan. Sudah muncul. Jadi tujuan internal. Kemudian kita masukkan lagi internal lagi. Misalkan sekda lah, kita ambil sekda. Sekretariat daerah. Sekretariat banyak nih. Sekretariat kabupaten belum buat kali ya? Iya Pak, belum buat Pak. Sekretariat belum ada ya? Sekretariat kabupaten belum ada. Ya, jangan sekretariat. Contoh dinas yang ada aja nih. Apa ya? Di sini ada apa Bu? Dinas kemarin. Bapeda kali ya? Contohnya. Yang udah ngisi aja yang kemarin ikut Bintek di hari pertama Yang Bu. atas itu Pak, Badan Perencanaan Ini Pembangunan. aja ya. Berarti Pak Kepala Bapeda. Kita ambil contoh 2 aja lah. Nanti Ibu tambahkan aja terkait tujuannya kemana aja. Sebenarnya harusnya ada bupati juga ini. Karena belum dibuat ya. Bupati, wakil bupati segala macam. Sekda juga segala macam. Kemudian misalkan ada tujuan Sri Kandi. Misalkan tujuan ke saya Bu ya. Nanti Ibu tapi ya bisa lah. Instansi arsip nasional. Arsip nasional yang mana ya? Ini kali ya. Oh, bukan yang ini. Pembinaan. Arsip nasional kemarin banyak nih. Oh ini. Nih, deputi saya di deputi bidang pembinaan Bu. Ada nggak nama saya ya? Wah nama saya nggak ada nih Bu. Belum dimasukkan Pak. Kan deputi harusnya ke deputi ya. Ya. Ya, contohnya deputi pembinaan lah Bu ya. Kita hanya contoh. Gunanya misalkan Pak Arsip, ini ada deputi Pak Imam. Yalah, contohnya inilah sebentar ada nggak? Katanya tujuannya ke Deputi Arsip Nasional Pak Imam. Berarti ini tujuan Sri Kandi. Muncul kan di sini beda, ada internal, ada Sri Kandi. Kemudian eksternal juga sama. Kalau eksternal dia nggak ikut Sri Kandi. Jadi manual instansinya apa? Jadi nggak masuk dalam tergabung dalam Sri Kandi. Gunanya siapa manual masukkan. Gitu Bu. Ini yang untuk yang eksternal. Jadi kita butuh ini aja. Ya. Nah, sebelum digunakan menu pengguna ini, yang paling penting ini ada template kita upload, kemudian ada daftar pendatangan, daftar berkata, daftar tujuan. Daftar grup ini enggak perlu sih sebenarnya, ini hanya grup itu maksudnya gini Bu, dikelompokkan gitu loh. Misalkan tujuan ini dinas arsip orang-orang ini ya. Misalkan daftar grup tujuan. Grup tujuan misalnya dinas
grupnya dinas perpustakaan ya, dan kearsipan. Bisa aja dibikin. Nah, hanya gitu aja Bu fungsinya. Kemudian ada daftar grup disposisi, ada daftar tembusan. Ini juga siapa aja yang ada tembusan yang akan kita buatkan, misalkan ditembuskan kemana gitu ya. Nah itu dibuatkan di sini. Buat baru, misalkan tembusannya kemana. Tapi yang paling penting itu 3, ada penanda tangan, ada verifikator, ada tujuan. Kemudian template sudah kita upload. Sekarang kita coba Bu ini diperintahkan oleh Pak Kabid untuk membuat surat tentang Sri Kandi ke Arsip Nasional, ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang pertama adalah registrasi naskah keluar. Kan kita ingin berkirim surat keluar dong. Registrasi naskah keluar. Ini kelihatan saya. Nah, si muter ternyata. Internetnya nggak stabil. Nah, itu udah. Saya mindahin ini juga nggak kelihatan. Di registrasi naskah keluar, tampilannya seperti ini. Yang pertama itu adalah surat yang dibuat Bu Seni ini dikirimkan melalui unit kerja mana. Pilih. Nah, yang baru bikin kalau sudah membuat akunnya TU atau surat, dia akan muncul banyak. Misalnya kita lihat yang sudah ada apa Dinas Komunikasi, baru 2 kayaknya yang punya persuratan ya. TU persuratan. Arsip udah punya belum? Arsip belum buat nih, Dinas Kearsipan belum buat. Baru 2 TU atau persuratan yang ada, baru ada Dinas Kominfo dan Badan apa nih, Bapeda ya Bu ya. Bu Seni ini akan berkirim surat melalui unit persyaratan yang mana? Melalui persyaratan Dinas Komunikasi. Kita klik. Jangan sampai pilih Bu, karena ini sekabupaten muncul nanti TU-TU-nya. Nah, kebetulan kita buatkan ya Dinas Kominfo. Jenis naskahnya apa yang tadi diperintahkan Pak Kepala ya? Jenis naskahnya itu tadi kita bilang biasa ya Bu, yang udah saya download. Saya Ya, ngambil surat contohnya. biasa. Surat biasa aja. Klik surat biasa. Dan sifatnya, nah ini kan ini semua udah diinput nih oleh arsiparis, sehingga kita tinggal milih aja sebenarnya tuh. Kategorinya suratnya biasa juga, sifatnya. Kemudian tingkat urgensi, nah ini udah diisi juga sama arsiparis. Yang bintek minggu yang lalu ya Bu. Kalau nggak diisi nih kita kosong, nggak ada pilihan. Segera gitu kan. Klasifikasinya apa? Kebetulan kayaknya baru 1 ya yang diisi. Baru umum doang, nggak apa-apa lah. Ini harusnya banyak pilihan. Klasifikasi se-Kabupaten Gresik apa tuh harus lengkap dimasukkan. Jadi pengguna enak pilihannya. Nah, kalau jenis surat yang kita kirim ini kan sebenarnya tentang Sri Kandi. Sri Kandi itu masuknya tentang kearsipan. Kearsipan harusnya masuk 045 di sini. Kalau kita lihat di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri itu klasifikasi tentang perpustakaan, kearsipan 045, perpustakaan berapa gitu. Tentang komunikasi berapa itu ada kan diatur. Ini harusnya benar nanti ya diisinya, klasifikasinya. Tapi karena nggak ada, isiannya hanya 1, ya kita pilih apa adanya dulu gitu. Semua. Nah, di sini nomor nas yang tadi kita buat oleh TU, Bu. Kita klik ambil nomor. Nah, sudah muncul kan? Tuh. Nah, ini sudah muncul bidang SPBE. Nah, kenapa bidang SPBE yang muncul?
Karena di dinas ini yang SPBE ya menu persyaratannya Bu. Harusnya ditaruhnya di Pemda Bu, nanti diatur Bu. Atau tadi nota surat biasa ya. Bidang SPBE. Kenapa bidang SPBE? Karena harusnya ini ngelihatnya di sini. Ini kan yang tadi kita buat ya Bu. 00 itu tadi K ya, buka kurung K. Kalau tadi kita di penomoran otomatis DTU yang tadi awal, tadi kan seharusnya K, berarti ini klasifikasi. Kemudian garis miring N itu nomor urut pertama. Kemudian garis miring satuan satker atau unit kerja. Di sini bidang SPBE. Kenapa bidang SPBE? Karena di Ibu balik lagi di TU, nanti diedit aja pengguna TU itu ditempatkannya di unit kerjanya dinas Bu. Dinas Komunikasi. SPBE 2021. Nomor referensi nggak ada karena ini bukan surat balasan. Jadi nggak ada referensinya. Ini kan surat baru. Klik ini. Kemudian perihal, kita kembali ke kanan atas. Perihal sinkronisasi, perihalnya tentang surat tentang Sri Kandi lah misalnya. Penerapan Sri Kandi. Implementasi aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Gresik. Nah, itu perihalnya. Isi ringkasnya samain aja lah. Ya. Kemudian filenya itu ibu upload dari sini nih. Nah, saya ambil ya. Filenya itu file konsep suratnya itu dibuatnya di luar yang tadi kita download itu. Yang kita download. Nah, kebetulan saya tadi naruhnya di ini. Nah, saya ambil contoh ini. Anggap aja ini surat tentang yang tadi itu. Oke ya Bu ya. Naskahnya ini nih. Kemudian kalau ada lampiran, ingin ada lampiran, silakan diisi lampirannya. Klik, misalnya dalam surat yang dibuat Bu Seni ini adanya, itu tinggal kalau nggak ada ya lewat saja. Kemudian sesuai dengan masukan di awal. Kebetulan tujuannya kalau nggak salah baru 2 tadi ya, dinas arsip sama Bapeda ya. Oh, ini grup tujuan bukan ini. Tujuan kosong. Ini tujuan utama. Nah, ini. Kebetulan tadi tujuannya yang eksternalnya Pak Imam. Kemudian Bu Nini ya. Tadi kan kita baru inputnya Bu Seni 3 ya. 2 internal, 1 eksternal ya. Pak Imam ya. Pak Imam harusnya 2 internal, 1 Sri Kandi, eksternalnya nggak jadi, kosong. Nah, kita coba tujuannya kepada Bu Nini tadi ya, Bu Nini. Kita klik ini. Kan bisa tujuan ini. Bisa juga sekalian kita juga bisa ditambahkan Bapeda gitu. Ya, bisa ingin beberapa tujuan. Ada tembusan enggak gitu kan? Tadi kan tembusan kita lewatkan aja, masuk ke kotak tembusan kalau ada tembusan. Suratnya nanti ditujukan kepada Dinas Perpustakaan Bu Nini. Kemudian surat sebelum dikirimkan ke Bu Nini dari kepala dinas harus diperiksa. Nah, yang meriksa siapa aja nih? Tadi sudah kita input 3 yang meriksa. Ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bidang. Kira-kira
surat yang Bu Seni buat ini mau diperiksa oleh tiga-tiganya atau hanya kepala bidang aja? Itu Bu Seni. Kabit aja, Pak. Kabit aja ya, akan Iya. diperiksa oleh kabit. Jadi kepala dinas sama sekdis enggak ya, enggak meriksa. Kemudian setelah diperiksa Pak Kepala oke nih gitu. Berarti harus ditanda tangan. Yang tanda tangan berarti Bu Siti ya. Tipenya TTE ya Bu ya. Nah, kemudian kemarin pas membuat itunya udah ini Bu. NIK-nya udah dimasukkan sesuai ya. Nomor induk kependudukannya Bu Siti. Iya, Dimasukkan di mana, Pak? Di pas template. membuat pengguna. Pas membuat pengguna kemarin dimasukkan ya. Oh, NIK-nya ya. udah benar atau masih asal-asalan? Kemarin masih Masih data. coba-coba, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya hanya nanya. Kalau udah benar nanti TTE-nya bisa sesuai. Nah, TTE-nya itu nanti akan muncul. Tapi saya punya juga sih TTE buat latihan ya nanti. Ya, kita lanjut saja. Akan ditandatangan oleh Bu Siti. Udah ya Bu ya. Berarti udah cukup nih TTE. Kita simulasinya gitu ya. Tanpa tembusan, tanpa jadi hanya tek surat ke dinas kearsipan diperiksa oleh Pak Fahri. Nah ini nanti akan masuk nih melalui WA nih kalau nomornya Bu Siti Jayaroh, nomornya Bu Nini, nomor Pak Fahri sudah masuk WA saat ini udah bisa digunakan. Ketika ada surat masuk, ada not disposisi itu WA. Saya juga semalam udah dapat pernah itu bunyi. Jadi udah kembali yang fitur WA ya. Dengan catatan nomornya harus benar, nomornya harus aktif. Harus aktif. Nah, kayaknya Pak Fahri ini udah waktu itu pernah ngisi dia nomor sesuai deh. Mungkin bisa bunyi nanti nih Pak Fahri kalau memang nomor benar. Jadi bunyi notifikasi kalau ada surat yang harus diperiksa, diverifikasi sama dia dari Bu Seni. Kemudian setelah ini masuk ke penandatangan nanti bunyi Bu Siti. Kalau nomor WA-nya aktif, oh ada surat yang mau ditandatangani nih. Usulan dari SPBE ya, gitu. Kemudian dikirim, setelah dikirim nanti bunyi ini pun akan bunyi WA, ada notifikasi pesan masuk dari WhatsApp. Kalau ada surat masuk nih dari Kepala Dinas Kominfo terkait apa suratnya kita baca. Gitu Bu simulasinya. Kemudian kita simpan, klik naskah berhasil dibuat. Nah, Husein ini udah ngebuat. Tinggal nunggu perintahnya apa nih. Tanggal naskah hari Selasa, nomor naskahnya 001 bidang SPB 2021. Perihal tentang implementasi aplikasi scan di Kabupaten Gresik. Asal naskah dari bidang SPBE. Tingkat urgensinya segera. Status verifikatornya belum diverifikator. Penandatangan belum ditandatangan. Kirim belum dikirim. Berkas belum diberkaskan. Bus ini hanya melihat ini nanti. Statusnya nanti akan berubah ketika sudah ditindaklanjuti. Ada aksi, kalau aksi nanti ngelihat lagi. Itu konsep registrasi naskah keluar di Bu Seni, Bu ya. Berarti Bu Seni udah selesai tugasnya. Tinggal lihat Pak Fahri ini kepala bidang akan meriksa setuju atau tidak. Izin keluar Bu, kita keluar dulu. Saya masuk saat ini ke Pak Fahri ya. Pak Fahri itu usernya Pak Kabit. Saya masuk sebagai login Pak Kabit, login ya, login sebagai Pak Kabit karena ada surat yang dikirim oleh Bu Seni. Wah, udah ada fotonya nih Pak Fahri nih. Pak Fahri udah ada fotonya.
Nah, ini. Lihat ya, Bu ya. Selain bunyi WhatsApp, kalau Pak Fahri udah daftar nomornya asli itu bunyi itu sebenarnya WhatsApp. Ada surat yang harus diperiksa. Walaupun Pak Fahri di Surabaya gitu kan. Makanya seringan ini tidak ini waktu ya, tidak harus tatap muka. Jadi pekerjaan semua bisa dilakukan secara elektronik. Ada dashboard, ada satu nih, berarti harus ditindaklanjuti. Ada naskah yang belum diverifikasi. Dikliklah. Bisa dari sini, bisa juga dari sini. Dari sini ada. Kita lihat gampang. Kita klik. Pak Fahri mengklik nih. Bunyi. Nah, ini. Daftar verifikator. Tanggal Selasa. Nomor naskah bidang implementasi bidang SPS segera. Statusnya belum ditindaklanjuti. Ya kan? Belum ditindaklanjuti. Kemudian di sini ada aksi. Membuka. Dibuka lah. Nomornya tidak ada, nomor naskahnya ini, isi ringkas, ini filenya nih. File Microsoft Doc yang dikirim oleh Bu Seni tadi. Detail naskahnya, jenis naskahnya apa sih? Oh, surat biasa, sifatnya biasa. Tingkatnya tadi segera, klasifikasinya umum, tipe tandanya TTE. Yang membuat, yang meregistrasi oleh Bu Seni tadi kan, Seni Ari Kustanti. Kasih aplikasi. Dikirimkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nanti yang mengirimkan adalah dinas, atas nama dinas. Suratnya seperti apa sih? Nah, ini. Nah, ini yang merah-merah ini akan kemungkinan jadinya PDF-nya. Filenya itu kan Word ya, Microsoft Word di sini tuh, Microsoft Word dari Bu Seni. Ketika ditandatangani akan berubah otomatis menjadi PDF yang akan dikirim ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kemungkinan jadinya seperti ini nih. Ini masih merah. Yang merah-merah ini kan pakai rumus tadi Bu Seni buatnya ya. Pakai variabel ya. Gersik, kurung awal. Jadi nanti otomatis jadi, oh tanggal 21. Nomornya ini. Cuma ini nanti yang perlu diperbaiki Bu. Di persuratan cari unit kerjanya yang ini ya Bu, dipastikan. Jabatan dan unit kerjanya persuratan TU. Itu ditaruhnya di Dinas Kominfo ya, biar di sini ditulis jadinya jadi unit kerjanya bukan bidang SPB tapi dinas, atas nama dinas gitu loh. Jadi Tapi kalau suratnya kita atas. pakai kode, Pak, Iya, nggak bisa maksudnya ya? ini Bu. Ini kan bukan di sininya Bu, bukan di kodenya tapi bermain di pengguna. Pengguna yang TU itu ditempatkannya di dinas ya Bu. Jabatannya di dinas, jangan di bawah bidang. Kalau ini kayaknya di bawah bidang deh. Jadi sehingga yang muncul bidang. Tapi nggak apa-apa Bu, ini nanti kita lihat hasilnya ya, belum hasil akhir, ini masih proses ya. Pak Kabit baca dong, baca dulu nih usulan dari Bu Seni. Usulannya seperti ini nih suratnya Bu Seni. Gresik, Kepala Dinas Lampiran perihal. Nah ini otomatis ya. Ini kan pakai kode dan ini otomatis perihalnya muncul. Tadi kan saya ngetik implementasi aplikasi sekali di Kabupaten Gresik. Kan? Kemudian tanda tangannya juga. Nah ini Bu Siti Jera udah ini Bu. Iya Pak, Udah sudah saya isi tadi nicknya. nicknya. Oh, iya. Pesan. Oh, udah ini tulis. Nah ini kepala dinasnya. Nanti di fontnya mungkin diperbaiki ya Bu. Kiri kanannya ini loh. Ini kayaknya agak kurang ke kiri ya Bu ya. Ya, kurang pas. Kepala dinasnya. Nanti lagi. Nanti hasilnya seperti ini. Siti Jero MPD, pembina utama, tembusan yang terhormat. Seperti ini. Pak Fahri baca. Berarti urutan pertama berhak memeriksa. Urutan kedua seterusnya memeriksa atau verifikasi urutan sebelumnya dan memberikan status setuju. Jadi harus setuju. Kalau nggak setuju ditolak, maka belum bisa ditandatangani oleh Bu Siti. Jika Anda memberikan status ditolak, maka urutan selanjutnya. Nah, urutan selanjutnya kan yang verifikasi selanjutnya atau tanda tangan itu nggak bisa jalan sebelum Pak Fahri ini setuju.
Kalau ditolak ya balik lagi ke Bu Seni lagi. Jika Anda jadi Pak Fahri kalau kan di sini ada aksi nanti ya, di sini aksi ini. Apakah setuju atau ditolak? Verifikasi status tersebut berubah menjadi setuju. Nih, penandatangan nanti Bu Siti belum ditandatanganin, belum diperiksa. Nah, karena tadi sudah baca, Pak Fahri baca suratnya, bla bla bla, bla ini ya. Dibaca Pak Fahri. Kemudian Pak Fahri harus aksi. Klik. Aksinya apa kan gitu. Dari konsep yang dibuat oleh Bu Seni. Ini saya proses dari awal ya, dari bawah. Bisa juga kan Pak Fahri bikin sendiri gitu kan, sama. Nanti berarti langsung naik aja ke kepala dinas gitu. Kalau Pak Fahri bikin sendiri. Tapi ini kita konsepnya dari Bu Seni. Kita anggap saja setuju biar enggak terlalu. Kemudian setuju gitu aja. Setuju atau catatan apapun ya, di sini silakan dicatat catatan apapun. Catatan wajib diisi. Kalau ditolak wajib. Kalau enggak ditolak dia enggak wajib. Kemudian simpan. Ya. Anda sudah memeriksa setuju ya kan? Berubah nih jadi setuju. Setuju. Kemudian tinggal penandatangan yang belum nih. Wah, belum tanda tangan nih gitu kan. Nah, ini historinya. Kalau ada histori di Pak Fahri, kalau pernah ada lampiran, ada tujuan, ada verifikator, tanda tangan. Nah, itu. Status kirimnya gimana? Belum gitu kan. Belum. Tuh, jadi ini historinya dari Bu Zeni, kasih aplikasi yang membuat. Jadi pembuatannya di Bu Zeni yang buat gitu. Buat. Tuh, buat lampirannya nggak ada lampiran nih. Tujuannya ke mana nih? Belum baca verifikatornya. Buatan pembaruan diperbarui nih oleh Pak Kabid. Tanda tangan belum. Ya. Berarti udah setuju karena tugasnya Pak Fahri hanya verifikasi ya. Kita lihat di beranda enggak 0 nilainya, berarti sudah selesai nih Pak Fahri, saya udah periksa. Kalau sudah selesai berarti udah tinggal kita coba lagi masuk ke Pak Kadis, Bu Kadis. Kita masuk ke Bu Kadis. Bu Kadis itu akunnya Kominfo titik Kabupaten Gresik. Yuk. Siti Jaro. Nah, ini. Usaha hanya ada notifikasi naskah yang belum diberi tanda tangan. Jadi ketika buka Srikandi, Bu Siti Jaro ini karena Bu Seni buat suratnya udah diperiksa oleh Pak Fahri, kemudian Bu Siti Jaro perlu tanda tangan. Segera belum dikirim dan belum ditandatangan. Kemudian aksi, klik. Naskah ini belum dikirim loh, baru reaksi. Ini rinciannya sama, ini file aslinya, ini detail naskahnya, sama. Tujuannya ke Bu Nini, kepala dinas arsip, tulisannya nggak ada. Ini suratnya begini, suratnya sudah. Ini kepada yang terhormat kepala dinas, Bu Nini nulisnya di sini kepala dinasnya nggak lengkap. Harusnya di sini di dinas arsipnya, di pas menu pengguna pembuatannya, ini jabatannya kepala dinas apa nih? Makanya kemarin kepala dinas lengkap perpustakaan dan kearsipan. Jadi di suratnya nanti
jelas ini kan kepala dinas aja gitu ya. Di sini nggak dipanjangkan nih. Dinas arsip kemarin ketika membuatkan akunnya Bu Nini itu jabatannya jangan kepala dinas, tapi dipanjangkan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Gresik. Jadi nanti di surat munculnya lengkap seperti ini. Nih kepala dinas komunikasi. Kalau ini kan kepala dinas ini benar ini lengkap gitu. Nah kalau ini kan kepala dinas aja, karena pakai rumus dia ngambilnya dari sini. Otomatis yang ini akan otomatis ke sini. Tuh. Bu Siti Jaro juga otomatis ya karena namanya ini Dinas-Kominfo. Siti Jaro baca nih karena Bu Siti Jaro nggak meriksa, kewenangannya hanya tanda tangan tadi kan, nggak diberi akses untuk meriksa sehingga langsung tanda tangan besok di bawah. Verifikator Pak Fahri udah setuju, udah diverifikasi, nggak masalah. Tinggal saya nih belum tanda tangan gitu kan, kata Bu Kadis. Klik aksi Bu Kadis, pemulataan. Bu Kadis ini kira-kira tolak atau nggak ditandatanganin atau setuju gitu kan. Kalau tolak ya berarti mentah lagi, bikin lagi. Kalau belum, sekarang kan status saat ini adalah belum status. Klik setuju, catatan. Kirim, simpan. Klik. Waduh internetnya. Nah, sudah berhasil. Oh iya, di sini berarti ada ambil nomor lagi. Bu Siti Jaro, silahkan dikirimkan kata beliau. Status saya setuju. Aksi Anda sudah setuju gitu ya. Tapi di atas tetap masih naskah ini belum dikirim. Jadi baru ditanda tangan. Belum ditanda tangan malah baru setuju. Sudah setuju. Bu Kadis sudah setuju. Nah, barulah di sini akan kan kalau tanda harus ada NIK. Nah, itu dia. Karena ini pertama ini dulu harus mengambil nomor. Klik ambil nomor. Klik ambil nomor. Nah, ini udah benar Bu tadi Bu, berarti nggak usah dirubah Bu, karena dari proses tadi kenapa bidang SPBE, karena nomor konsep itu kan nomor unit kerja ya dari siapa namanya? Bidang dulu ya, bidang SPBE. Nah, ketika keluar dari instansi, ini akan muncul di sini. Berubah nomornya jadi Diskominfo. Ini silahkan Diskominfo-nya ini ngambil dari singkatan yang Pemda tadi Bu, dari dinas. Dinas Kominfo itu singkatannya apa gitu Kak? Atau Diskominfo aja, Kabupaten Gresiknya dihapus juga nggak apa-apa di settingan depan tadi Bu. Pas pembuatan ambil dari unit kerja. Ambil nomor, jadi suratnya akan dikirim ke dinas arsip ini seperti ini. Ini otomatis tadi kan ngambil nomor. Baru ini terang, ketika sudah ngambil nomor, baru ini bisa ditandatangan elektronik. Nah, untuk saat ini, tanda tangan elektronik, kalau ingin sesungguhnya, harus minta passwordnya Bu Siti. Nah, gitu Bu Sini ya. Proses TTE-nya. Halo? Iya, Halo Bu kalau Sini? misalnya itu tadi kalau ditolak itu berarti kembali lagi di akun kasih Iya. aplikasi Pak ya? Dari Kabid Kok? SPBE tadi misal kalau ditolak, Nah, kembali di kalau ditolak, nanti di Pak Kabitnya ada notifikasi ditolak lagi terus mentah lagi. Atau dari Pak Kabit diperbaiki sendiri, istilahnya kan ditolak alasannya ada Bu ya. Ada catatan ya Bu. Ditolak catatannya apa kan gitu. Nanti balik lagi ke
Tapi coba yang dari ini dulu yang info setuju. di seksi aplikasi ada gitu Pak keterangannya kalau ditolak gitu ya? Seksi belum sampai seksi, dia baliknya ke itu dulu, ke bidang Bu. Kan di bawahnya dinas kan bidang dulu ya Bu ya. Nanti bidang juga meneruskan. Jadi berjenjang Bu, berjenjang sama. Kalau naik berjenjang, turun juga berjenjang. Nah, kalau di sini kan berarti harus masukkan password ya Bu. Nah, itu yang jadi masalah. Karena ini yang benar ya Bu, yang sesungguhnya ya Bu. Halo? Ya Pak? Ya. Paspres ini kan udah paspres asli ya. Kalau ingin Iya. TTE. Karena nicknya asli ya. Iya. Nah, saya kayaknya nggak bisa. Saya belum bisa melanjutkan ini ya Bu. Karena kan ini kan rahasia ya kalau ini ya. Iya. Rahasia. Tapi boleh saya rubah sementara ya Bu. Saya pakai TTE yang diberikan untuk latihan. Nah, kalau untuk TTE ini yang mengeksekusi harus Bu Siti sendiri karena yang tahu passwordnya itu Bu Siti gitu kan. Dan itu untuk latihan saat ini saya sih nggak merekomendasikan, maksudnya itu kan privasi dari TTE elektronik. Gitu Bu Seni ya. Iya. Tapi nanti hasilnya kayak tadi Pak ya, kayak draft tadi ya. Ya, hasilnya kayak tadi ini. Tapi boleh saya coba. Nah, hasilnya kayak gini Bu nanti TTE-nya otomatis. Karena sesuai dengan NIK ya. Tapi kalau ini ingin dilanjutkan, mungkin saya pakai TTE-nya yang dari Kominfo untuk latihan. Izin ya Bu. Ya Pak, monggo. Ya, ini TTE untuk latihan dari Kominfo. Biar kita coba mudah-mudahan bisa gitu TTE-nya berhasil gitu ya. Kalau mau pakai yang tadi kan harus ke Bu Siti dulu tuh. Nah, itu kan udah buat implementasi udah bisa gitu. Kalau untuk latihan ini ya kita yang pakai yang coba-coba dulu. Nah, ini slotnya Paspresnya. Sambil nunggu. Sampai di sini menunggu sambil nunggu proses TTE dari Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan terkait penjelasan saya sesi naskah keluar. Ya, dari OPD lain, BKD, Bapeda, Bu Wiwi dari arsip atau dari Kecamatan Balong Panggang? Mungkin Bapeda Bu. Oh, monggo Mas, dari Bapeda. Kan, Oke. Terima kasih Pak. Mau menanyakan untuk yang pengaturan itu kan ada penomoran naskah sampai daftar tembusan. Apakah itu dientrikan oleh user atau cukup TU yang nantinya akan nge-link ke user-user yang lain? tapi untuk ini saya masuk tadi sebagai pengguna dulu. Nah,
11. Nih, ini pengguna Bu Siti ya. Pengaturan ini. Setiap user itu mengatur sendiri-sendiri. Siapa sih yang akan menandatangani? Ngatur. Tadi yang ngatur Bu Seni. Nah, kosong kan? Penandatanganannya masih kosong. Daftar verifikator juga kosong. Kemudian tujuan juga kosong. Ya, yang ada paling mungkin nomor yang ada. Nah, karena nomor ini yang buat TU. Ketika TU persuratan membuat nomor, semua user bisa menggunakan. Sesuai dengan settingan TU-nya siapa nih? TU-nya Diskominfo, berarti dia akan masuk di seluruh pegawai dinas. Saya anggap user di info. Tapi untuk daftar penandatangan, verifikator, daftar tujuan, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kosong. Kalau mau terisi yang di Bu Seni, tadi saya masuk di akunnya Bu Seni, itu ada tuh penandatangannya siapa aja, verifikatornya siapa, tujuannya siapa. Begitu Pak, yang dari Bapeda tadi ya pertanyaannya. Oke, berarti konsepnya per usernya masing-masing gitu Pak. Oke. Betul. Kecuali nomor dia include yang TU yang buat kan. Betul. Oke. Satu lagi Pak untuk Ya. penandatanganannya itu yang tanpa tanda tangan elektronik itu apakah yang diupload itu cuma tanda tangan atau sama stempelnya Pak? Sesuai dengan aturan aja ya Pak. Kalau menurut saya sih tanda tangannya aja Pak. Tanda tangan kemudian di-scan ya Pak. Nah, seperti ini ya contohnya. Terus lagi untuk pengajuan untuk pengajuan yang tanda tangan elektronik itu ini ya Pak. tahapannya gimana Pak? Tanda tangan elektronik itu kan ada 2 jenis Pak. Kalau di Sri Kandi ini yang manual sebenarnya, manual di elektronikan. Jadi yang tanda tangan basah difoto, di-scan, Iya. masukkan dalam sini kan. Nah, itu nanti ketika masuk Sri Kandi ini jadi sah, otentik sebagai tanda tangan elektronik. Ada juga tanda tangan elektronik yang memang benar-benar elektronik, itu yang lahir dari BSRE yang sudah kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Itu adanya di BN. Prosesnya mungkin dari teman-teman di Diskominfo yang mengurus Pak. Nanti koordinasi aja dengan Dinas Kominfo terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Tuh. Itu gimana Bu Nini mungkin Bu Seni yang lebih paham juga mungkin nanti terkait tanda tangan elektronik Bu, TTE-nya Bu. Gitu Pak. Halo. Jadi ada 2 Pak. Iya. Kalau yang seperti ini tadi itu yang modelnya daftar di BSR ya Pak. Biasanya kerjasamanya itu 2 tahun biasanya Pak. 2 tahun diperbaharui nanti. Ada masanya, ada update-nya, ada perbaruan 2 tahun. Berarti kalau sudah tanda tangan elektronik itu, apakah perlu diupload juga yang tanda tangan barcode-nya itu, atau sudah Sri Kandi itu sudah terhubung sama tanda tangan elektronik itu? Sudah Pak, langsung. Sudah Perlu terhubung ya dengan login akun tadi ya, persetujuan tadi ya. Login akun nanti sudah jadi yang barcode, tanda tangannya barcode. Kalau yang sudah punya kan syaratnya cuma fotokopi KTP Pak, kumpulin. Fotokopi KTP kumpulin ke Diskominfo, nanti Diskominfo yang kerjasama dengan BSRE. Karena kata kuncinya dari NIK ya Pak ya, kalau untuk TTE elektronik itu. Dari NIK saja Pak ya. KTP aja. Kemarin saya juga baru arsip nasional kolektif itu sudah jadi. Saya juga udah punya kok TTE. Cuman ngumpulin itu aja KTP. Itu dikoordinir dengan Diskominfo aja Pak. Nanti yang kerjasama Pak. kan. Makasih Pak.
Iya, Kak Cipto mungkin menambahkan ya kalau Bu, untuk OPD yang ingin mengajukan tanda tangan digital untuk kepala dinasnya nanti bisa berkirim surat di Dinas Kominfo nanti dengan menuliskan NIK, nama, NIK, nomor induk kependudukan, terus sama email dari kepala dinas tersebut. Nanti akan kita fasilitasi untuk mendapatkan paspres dari tanda tangan digital. Tanpa jabatan ya, Mbak? Ya, disertakan juga tambahan data yaitu nama jabatan. Siap, makasih Mbak. Sama-sama. Kita lanjutkan ya Bu. Nanti kalau TTE mungkin Bu Seni yang lebih paham ya Bu ya, Diskominfo yang paham terkait TTE. Nah ini naskahnya belum dikirim, aksi status penandatangan. Naskah ini belum dikirim. Yang tadi itu gagal Bu. Nah, gagal yang ini, nah ini gagal. Nah, ya ini. Jadi dia nggak mau yang pakai punya saya Bu, yang dikasih latihan itu dia nggak mau, sehingga susah juga ini saya harus punya paspresnya. Ya. Pak Cipto, kalau misal pakai punya Bujen nanti paspornya di reset gimana? Gimana? Saya kasih keypress-nya dari Bujai nanti. Gak usah Bu. Mending gini aja, Ibu masuk sendiri, saya logout. Ibu dari sana aja masuknya Bujai, kemudian klik yang ini Bu. Nanti masukkan paspres, kemudian simpan ya Bu. Oh ya, saya coba Pak ya. Gini Bu, jadi Ibu klik yang di beranda, masuk di beranda, klik yang ini ya Bu. Klik yang naskah yang belum dikirim, kemudian nanti akan muncul tampilan ini, klik ini Bu, aksi. Nah, Ibu masukkan paspresnya Bu Jai. Ini ambil dulu, klik ambil nomor. Bu, ketikkan di sini dari sana aja. Atau Bu Jai sendiri, karena ini kan rahasia ya, saya juga nggak mau. Nah, itu. Coba dari sana ya Bu ya. Nah, saya logout dulu Bu ini. Saya masuk ke Bu Seni aja. Silakan Bu Seni masuk ke akunnya Bu Kadis. Saya masuk ke akunnya Bu Seni aja, ngecek lagi. Nanti prosesnya kita belum sampai ke Bu Nini ya, yang di Dinas Arsip. Kita lihat surat masuknya seperti apa. Kemudian nanti ada proses disposisi kan, perintah-perintahnya. Ini baru naskah keluar yang diregistrasikan. Tadi simulasinya Kepala Dinas Kominfo akan berkirim surat terkait Bintek Serikandi kepada Dinas Arsip yang dibuatkan oleh kasihnya, diperiksa oleh kepala bidangnya. Kemudian sampai saat ini kita sudah sampai proses penandatanganan. Nah, tadi penandatanganan itu kan karena kepala dinasnya sudah TTE, sudah menggunakan TTE seperti Bu Siti ini, sehingga tadi saya keluar dulu biar Bu Siti yang mengeksekusi untuk tanda tangan elektroniknya. Itu. Kalau sudah, kita lihat, kita masuk ke menunya Bu Nini. Nah, kalau ke menunya Bu Nini saya nggak bisa masuk, saya nggak tahu akunnya. Nanti kita ada arahan lebih lanjut dari Bu Seni gimana. Kalau untuk Bu Nini ini, ya kan akunnya juga bisa dibantu dari Dinas Perpustakaan untuk akunnya. Gimana? Atau saya screen aja Bu, jangan saya yang share screen.